Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat as-saimin was-saimat dan pemirsa MNF TV, Megapolitan News Forum TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Al-Fakir mengaturkan pembahasan terkait ancaman bagi orang yang meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita ini sebagai umat terbaik, ya, yang tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia kepada Islam dan mencegah manusia dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Bukan dibalik, amar munkar nahi ma'ruf, ya, memerintahkan kepada kemungkaran, mencegah daripada Islam. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Kata Nabi, demi Allah, kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Aw la yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban min indih. Atau kalau kamu tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, yang pada akhirnya ridho dengan kemungkaran itu sendiri, Nabi mengancam, atau Allah yang akan mengirimkan siksa kepada kalian, ya, dengan berbagai model ragamnya siksa. Summa la tad'unnah fala yastajibu lakum. Kemudian kalian berdoa, minta selamat, minta hidup dalam keadaan aman, normal, ya, tanpa huru-hara, tanpa krisis. Tapi karena kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi, wala yastajibu lakum, Allah sudah tidak lagi mengabulkan doa kamu. Akhirnya hidup semakin susah karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat as-saimin was-saimat rahimakumullah. Oleh karenanya maka di depan saya ini ada catatan para ulama terkait dengan bahayanya ketika umat meninggalkan tugas dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang ma'ruf tidak diperjuangkan, yang mungkar tidak dicegah, tidak dihalang. Apa yang terjadi? Beberapa ancaman ini mudah-mudahan jadi peringatan buat saya, buat pemirsa, dan buat umat yang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah al-istibdal. Orang-orang macam begini nanti akan dibuang oleh Allah dan diganti dengan orang yang lebih baik. Dalam firman-Nya di surat Muhammad ayat 38, Allah berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Kalau kalian berpaling, tidak berjuang, tidak berdakwah, nyaman hidup di tengah aneka macam kemungkaran, Allah akan membuang kalian dan kemudian menggantikan yang lain yang lebih baik, tidak sama dengan kalian. Itu satu. Yang kedua, al-la'nu wal hirman min rahmatillah. Jadi meskipun nanti sholatnya rajin, puasanya rajin,
ya, tahajudnya rajin, tilawah Qur'annya rajin, pokoknya nafsiahnya bagus gitu, tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar, nol di sisi Allah. Ancaman demi ancaman ini akan kena. Ya. Nomor 2 nih, al-la'nu wal hirman min rahmatillah, akan dicegah dari rahmatnya Allah. Pemirsa MFTV, Megapolitan News Forum TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluf. Labi sama kanu yaf'alun. Yang demikian itu karena mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. 1. Jadi bukan kanu yaf'alunal munkar, tapi kanu la yatanahawna an munkarin. Bukan karena mereka melakukan kemungkaran, tidak, tapi karena tidak mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, al-adawatu wal baghdha. Orang umat ini kalau sudah berdiam diri atas kemungkaran, tidak mau berdakwah karena takut berisiko dia memilih soleh sendiri, sholat yang rajin, zikir yang rajin, ya kayak begitu. Dan ini tidak mencontoh Nabi jelas. Maka diancam dengan akan masuknya, akan menyusupnya ke tengah-tengah kehidupan mereka apa yang disebut dengan al-adawatu wal baghdha. Umat ini satu sama lain akhirnya saling benci, saling bermusuhan. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 14. Baik, kemudian karena waktu kita persingkat. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam bahwa kalau meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, nanti akan terjadi perpecahan di dunia dan siksa nanti di akhirat. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Imran ayat 104 dan 105. Kata Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah, padahal agama sudah turun, wahyu sudah turun, Rasul sudah diutus. Gara-gara apa? Mereka tidak berdakwah. Ini kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan seperti mereka. Mereka ini siapa? Ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Umat Islam yang harus jadi umat Islam. Bagaimana berpegang teguh dengan Quran dan berpanutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma rajin ibadah tapi tidak nahi mungkar, terus ridho dengan kemungkaran, itu otomatis pada akhirnya nanti itu disamakan seperti mereka, Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara. Dan hari ini kita rasakan umat ketika tidak dakwah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, satu sama lain berpecah, ya. Satu sama lain saling bermusuhan, saling benci, saling mencurigai. Kontras dengan apa yang seharusnya diperintahkan. Berkasih sayang, silaturahmi, saling menguatkan, ya gitu ya, konsentrasi, fokus, menjaga agama, menjaga umat, menghadapi musuh bersama. Hari ini tidak. Musuh dianggap saudara, saudara dianggap musuh. Ini hari ini nih, insyaallah.
Baik, selanjutnya ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, ini nih yang akan terjadi lagi adalah sarful amwal wal awqat wal afkar fi ghairi maslahatid din. Orang akan dibikin sibuk, seluruh potensi dalam hidupnya berupa waktu, pikiran, harta akan mereka curahkan untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama. Capek juga orang yang gak ada waktu, cuma capeknya gak punya nilai. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa MNF TV dimanapun berada, kemungkaran ya. Kalau kita hari ini bicara tentang mungkar, nih di sebagian umat Islam yang kebayang adalah maaf nih ya, mencuri ya, kemudian zina, judi, mabok kayak begitu. Betul, ini kemungkaran. Ini namanya mungkar kultur masyarakat. Ada satu hal yang disayangkan, sampai detik ini jarang dibahas tentang mungkar, mbahnya mungkar. Mungkar yang menaungi seluruh kemungkaran. Kemungkaran yang melahirkan banyak keturunan mungkar di bawahnya. Apa itu? Mungkar sistem. Kenapa ada orang berjudi? Karena judi walaupun dilarang setengah hati gitu ya, tapi faktanya undang-undang hari ini ada judi online dan lain sebagainya dilegalkan. Kenapa ada orang berjudi? Karena orang terpaksa, karena orang dibikin miskin, karena orang dibikin tidak faham agama. Ini hari ini sistem yang mengkondisikan itu. Kenapa ada orang berzina? Ya, ada zina dilegalkan, dibolehkan. Zina atau nikah di negeri yang sekuler ini itu dianggap sama. Yang penting dilakukan suka sama suka. Kan parah ini. Nah, oleh karena itu maka ketika kita bicara tentang kemungkaran, orientasi kita jangan hanya menghilangkan kemungkaran kultur di masyarakat, tapi juga mencegah, menghilangkan, melenyapkan kemungkaran sistem. Bicara Indonesia sudah 78 tahun memasuki HUT kemerdekaan ini di tahun 2023. Sejak diproklamasikan Indonesia ini merdeka, kan belum pernah sehari pun menerapkan hukum Allah. Sejak itu pula yang diterapkan adalah hukum jahiliyah, hukum kufur, ya, undang-undang buatan akalnya akal kafir lagi Belanda. Mari kaum muslimin sadar, ya, ini mbahnya kemungkaran, ini bibitnya kemungkaran. Terutama saya mengajak kepada para kiai, para alim, para ulama, jangan merasa cukup kalau di pondok sudah mengajarkan syariat Islam. Tidak berguna kalau pada akhirnya syariat Islam tidak ditegakkan, hanya menunut teori. Saya mengingatkan juga mengajak kepada para alim, para ulama di pondok pesantren. Jangan juhud dan qanaah, menganggap sudah cukup selesai karena sudah mengajarkan syariat Islam. Belum para alim. Wahai para hamba Allah yang di pundaknya diamanahi ilmu, belum cukup, belum selesai. Kita akan menghadapi hisab yang besar manakala kita tidak berjuang mengenyahkan sistem mungkar ini. Apa? Diterapkannya sistem kufur, ditolaknya syariat Islam untuk diterapkan di Indonesia. Berbagai tuduhan, kalau Indonesia menerapkan Islam katanya nanti akan rusuh. Itu memfitnah Allah. Akan membuat perang saudara katanya. Itu memfitnah Allah. Terus kondisi seperti ini ya dianggap sudah nyaman, sudah aman. Belum. Bagaimana kita mengatakan aman? Bagaimana seorang muslim mengatakan nyaman manakala hidup diatur dengan syariat kufur? Ini kemungkaran yang dahsyat. Mari para alim, para ulama, bimbing kami ini, bimbing umat. Coba
Kalau para alim ulama di depan menyuarakan tentang wajibnya penegakan syariat Islam, maka umat akan selamat, negara ini juga akan selamat. Tapi kalau tidak, umat akan celaka, ya, akan semakin bodoh, semakin gelap, semakin tersesat. Negeri ini pun juga semakin bangkrut. Begitu. Ini yang pertama ini. Tidak cukup hanya sekedar mengajarkan teori, tapi dipraktekkan. Lantas kalau ada yang bilang, oh enggak bisa, karena Indonesia ini bukan negara Islam, jadi hukumnya harus pakai hukum kufur. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ini orangnya kufur semua? Kan tidak. Begitu. Tidak bisa, tidak mungkin katanya menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kalau mengatakan menerapkan syariat Islam di Indonesia tidak mungkin, lantas kalau begitu buat apa ada pesantren? Buat apa ngajarin santri hukum Islam? Sesuatu yang tidak mungkin diterapkan. Bukankah itu mubadir namanya? Bukankah itu namanya sia-sia? Jangan ngomong tidak mungkin. Tidak mudah, ya. Supaya mudah bagaimana? Berjamaah. Mudah kok. Selama kita merujuk kepada sirah nabawiyah, bertaasi, berkudwah kepada Nabi Muhammad SAW, mudah. Tidak ada syariat Islam yang sulit diterapkan, apalagi tidak mungkin diterapkan. Tidak. Asal ayo buka diri ya untuk diskusi gitu. Mendobrak pemahaman kita yang batil agar masuk pemahaman-pemahaman yang lurus. Baik, yang kedua, ketika kita bicara tentang kemungkaran, ikhwah, ya, nahi mungkar ternyata dalam nas-nas agama, Quran maupun hadis juga yang dipraktikkan oleh para sahabat. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar ternyata bukan hanya kewajiban orang per orang, individu per individu. Tidak. Tapi ini merupakan tugas utama negara. Negara itu tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Negara punya power, ya. Negara punya power untuk memaksa terciptanya kebaikan. Bisa memaksa untuk menghilangkan kemungkaran. Negara bisa maksa. Tapi kalau bukan negara tidak bisa maksa. Nah, persoalannya hari ini ada kesalahpahaman di tengah-tengah umat. Bahwa seolah-olah kalau dakwah itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu ya tugasnya kiai. Kalau negara mah bebas saja melakukan kemungkaran, bebas melegalkan miras, melegalkan zina, menjual aset-aset negara, membuat rakyat semakin miskin, menderita, membebaskan kemurtadan segala macam, paham kapitalis dimasukkan, paham komunis dimasukkan, negara bebas melakukan kemungkaran. Biarin yang dakwah itu orang per orang, ustadz, kiai. Ini keliru. Negara punya tanggung jawab besar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak, maka seluruh aparatur negara akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Hisabnya berat nanti. Baik kaum muslimin, muslimat, saimin wa saimat, dan pemirsa MNF TV, Megapolitan News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Megapolitan News Forum TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang bisa Al-Fakir haturkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.